Assalamualaikum, hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Hairunisa. Di video kali ini, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menghindari pantulan dengan menggunakan staf tunggal yang dipasang paralel terhadap beban. Harap konsentrasi ya, dan selamat menyaksikan video berikut ini. Pada saat kita bekerja dengan rangkaian paralel, maka besaran yang kita gunakan adalah admitansi. Selain itu, yang harus kita ingat adalah pada staf, jika dia diberi beban short atau open, maka nilai dari impedansinya selalu reaktif, demikian pula dengan nilai admitansinya. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi rangkaian. Misalkan, kita memiliki saluran transmisi berwarna hijau dengan impedansi karakteristik Z0 yang terhubung ke beban ZL. Jika ZL tidak sama dengan Z0, maka akan terjadi pantulan, sehingga perlu kita buat rangkaian penyesuaian impedansinya. Untuk penggunaan staf tunggal yang dipasang secara paralel, maka skemanya adalah seperti yang tampak pada slide. Ini adalah stafnya yang berwarna merah, di mana si staf bisa diberi beban open ataupun short. Yang harus kita cari adalah berapa jarak DL, yaitu jarak dari staf ke beban, dan juga berapa panjang DS, yaitu panjang staf. Nah, titik-titik yang terlibat ada titik A, titik B, dan titik C, dan sama dengan penjelasan di video sebelumnya, titik C adalah titik beban, titik B adalah titik sebelum dipasang staf, dan titik A adalah titik sesaat sesudah dipasang staf. Z topi di titik C adalah Z beban. Pada saat kita bekerja dengan semicat, berarti Z topi normalisasi di titik C adalah ZL dibagi Z0. Selanjutnya, kita akan mencari admitansi normalisasi di titik C. Caranya dengan memutar Z topi normalisasi di titik C sejauh lambda per 4. Dan pembahasan ini pernah diberikan di video berkaitan dengan kasus khusus pada saat kita belajar tentang staf. Nah, sekarang mari kita lihat di semicat. Misalkan saya memiliki Z topi normalisasi titik C di titik ini, maka untuk mencari admitansinya, tinggal saya putar dengan menggunakan jangka sejauh lambda per 4 atau setengah lingkaran, sehingga posisi admitansi adalah di titik yang tampak pada slide. Dan kita tidak lagi menggunakan impedansi sehingga semicat ini menjadi peta admitansi. Nah, sekarang kita lihat. Selanjutnya yang kita cari adalah berapa besarnya admitansi ternormalisasi dari titik B, di mana Y normalisasi dari titik B adalah Y normalisasi dari titik C yang diputar searah jarum jam sejauh DL, di mana kita belum tahu berapa panjang DL-nya. Sehingga kalau kita lihat lagi di semicat, berarti sekarang titik Y normalisasi di titik B adalah sepanjang lingkaran yang berwarna merah ini. Kita kembali lagi ke rangkaian. Nah, sekarang kita lihat admitansi di titik A yang besarnya harus sama dengan admitansi karakteristik dari saluran transmisi. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita bikin rangkaian ekivalen, maka pada titik A, jika besarnya admitansinya adalah Y0 juga, maka ini dikatakan rangkaian matching, tidak mengalami pantulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana posisi admitansi ternormalisasi di titik A? Ternyata admitansi ternormalisasi di titik A berarti adalah admitansi A dibagi dengan Y0, yaitu 1. Sehingga posisinya tetap berada di tengah. Selanjutnya, kita
lihat lagi. Karena kita bergerak dari beban, maka kita lihat tadinya admitansinya adalah admitansi ternormalisasi di titik B. Setelah dipasang staf, admitansinya berubah menjadi admitansi normalisasi di titik A yang besarnya sama dengan 1. Yang berarti admitansi ternormalisasi di titik B adalah 1 dikurangi YN staf, di mana tadi telah dikatakan karena staf diberi beban open atau short, maka admitansinya juga selalu imajiner. Sehingga kalau kita lihat, admitansi normalisasi di titik B besarnya adalah 1 plus minus J sekian, yang artinya nilai realnya selalu 1. Berarti sekarang posisi dari YNB juga selalu di matching circle. Kalau kita kembali ke Smith chart, berarti sekarang kalau misalnya saya punya titik YNB di sini, ini adalah titik yang salah karena nilai realnya bukan sama dengan 1. Kalau saya punya titik yang ini adalah titik yang mungkin benar karena nilai realnya adalah 1. Titik ini juga mungkin benar. Sehingga kalau kita gambarkan, posisi dari Y normalisasi B harus ada di lingkaran matching circle ini. Lingkaran berwarna hijau. Dan yang harus kita ingat, lingkaran berwarna hijau ini adalah lingkaran matching circle, dan pada dasarnya posisi dari YNB adalah harus di lingkaran yang hijau, dan dia juga merupakan putaran dari Y topi normalisasi C. Berarti bisa ada dua kemungkinan, bisa di titik B1 atau di titik B2. Berdasarkan video tadi, ternyata penggunaan staf yang tunggal, baik posisi serial maupun paralel terhadap beban, tidak berbeda banyak. Poin yang membedakan adalah pada saat kita bekerja dengan rangkaian paralel, kita menggunakan admitansi, di mana besaran tersebut didapat dengan memutar impedansi sejauh lambda per 4. Nah, di video kali ini, kita telah menentukan posisi dari titik beban, titik sebelum terpasang staf, dan titik setelah dipasang staf. Dan di video berikutnya, kita akan menentukan berapa panjang staf DS dan juga berapa jarak staf ke beban, yaitu panjang DL. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.